Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu pembuatan website tentang penjualan sepatu online. Sebelum kita memulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri dulu masing-masing. Nama saya Ryan Adam Pratama. Nama saya Irfan Ardiansyah. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan itu apa MPC. Jadi itu MPC itu sebuah pola arsitektur pada perancangan perangkat lunak yang berorientasi objek. Tujuannya itu memisahkan antara tampilan data dan proses. Terus di MVC ini terdapat 3 bagian-bagiannya. Pertama tuh ada model. Model itu untuk menampung semua metode yang berhubungan dengan interaksi ke database. Seperti di dalamnya tuh ada operasi CRUD. CRUD itu yaitu create, read, update, dan delete. Yang semuanya pada model. Yang kedua ada view. View itu berisi tag-tag HTML dan juga output variable yang akan dikirimkan ke controller. Terus yang ketiga ada controller, yaitu jembatan antara model dan view, yang dimana controller itu berinteraksi dengan model untuk memperoleh data dari database, lalu dikirimkan ke view untuk ditampilkan. Kenapa menggunakan MVC? Yaitu yang pertama organisasi dan struknya, struk kode, organisasi dan struk kode. Terus untuk pemisahan logik dan tampilan. Yang ketiga itu perawatan kode untuk maintenance. Yang keempat itu digunakan banyak web aplikasi framework seperti CI, Laravel dan YAI. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada group product controller, ada group product model, dan group product view. Yang dimana group product control ini fungsinya untuk mengatur semua proses yang ada di model dan view. Nah, group product control ini ngebaca file group product model, yang dimana group product model ini prosesnya itu diambil dari database. Di group product model ini untuk mengambil proses database. Lalu di group product controller ada yang namanya ngebaca view, yang dimana view ini terdiri dari header, menu, group product view 1 dan footer. Yang ini yang akan ditampilkan nantinya, yang akan dilihat oleh user di tampilan web. Nah, di public function ada daftar data. Nah, itu tuh diambilnya tuh dari group product model, terus dari data. Jadi tuh proses daftar data itu kita ambil dari group product model, lalu kita ambil yang dibaca fungsi getData ini dari group product model. Nah, untuk function add ini juga diambil dari group product model, yaitu add, yang dimana yang diproses adalah ininya saja. Lalu di group product control ada function hapus, yang dimana ini yang dibaca dari group product model, lalu yang dieksekusi adalah script hapus. Jadi ini yang nantinya yang akan diproses oleh controller. Jadi intinya di sini nih, group product controller tuh untuk mengatur semua proses yang ada di view dan di model. Jadi seperti untuk menjembatani model dan view ini. Dan untuk group product model ini terhubung dengan database dan untuk operasi CRUD-nya seperti create, read, update, dan delete-nya. Oke. Di sini kami telah membuat website kami yang berjudul Air Jordan Shoes, yaitu untuk penjualan sepatu online, yang dimana tujuan kami membuat ini untuk memudahkan para pelanggan untuk mendapatkan sepatu apapun merek yang mereka inginkan. Di sini kami mempunyai beberapa menu. Yang pertama ada menu produk,
yang dimana terdapat kategori untuk pria dan wanita. Kami klik dulu prianya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan mengenai MVC tadi, yang dimana grup product controller ini menghubungkan antara model dan view. Jadi template ini tuh diproses dari view, yang dimana diatur oleh controller. Lalu proses-proses yang untuk menambahkan data, edit data, hapus itu diatur oleh grup product model. Nah, di sini di tabel sepatu ini khususnya untuk kategori kaki terdapat nomornya, nama sepatunya, tipe sepatunya apa, untuk stoknya berapa dan harganya berapa. Di sini juga kami bisa untuk menambahkan produknya dan akan muncul nama sepatunya apa, untuk tipe sepatunya yang ingin dimasukkan apa, stoknya berapa dan harganya yang ingin harganya berapa. Ini adalah contoh untuk menambahkan produk-produk Ya, produk sepatu. Ya, data sukses untuk disimpan. Dan Data tersebut akan terrecord, ya akan ditampilkan juga. akan ditampilkan juga di sini. Ya, Di sini kita bisa ngedit juga. ya di sini juga kita bisa mengeditnya. Nama sepatunya sama tapi tipenya untuk sepatu olahraga wanita. Ya. Data pun tersimpan tapi tidak di kategori laki-laki tetapi untuk di kategori wanita. Untuk sistemnya tuh sama, untuk kategori wanita dan pria terdapat nomornya, nama sepatunya, tipe sepatunya apa, stoknya dan harganya berapa. Dan di sini juga kita bisa menambahkan, mengedit dan untuk menghapus datanya. Dan menu kami yang ketiga ada data daftar pelanggan, yang dimana daftar pelanggan ini diatur oleh controller, yang diatur oleh script nama file itu product control 9, yang dimana tampilan ini dapat dari view dan proses-proses di sini didapat dari model yang diatur oleh controller. Ya, di pelanggan ini terdapat table seperti terdapat Nama pelanggan, terdapat nama pelanggan dan nomor telepon. Juga kita di sini juga bisa untuk menambahkan daftar pelanggannya, misalkan. Nah, di sini untuk menambahkan daftar pelanggannya dan nomor teleponnya apa. Data pun tersimpan dan tampilan pun akan muncul form. Di sini juga kami bisa untuk mengedit data pelanggannya. Dan data pun tersimpan dan namanya pun akan terganti. Dan di sini juga kami bisa untuk menghapus datanya. Data pelanggan pun akan terhapus. Dan untuk menu drive ada menu transaksi. yang dimana menu transaksi ini seperti yang tadi saya bilang, yaitu ada di transaksi control, yang dimana tampilan ini diambil dari view, lalu fungsi-fungsi ini diambil dari model. Dari menu transaksi ini terdapat list produk, terdapat nomornya, nama sepatu, tipe sepatu, harga. Di sini yang data sepatu yang kita telah tambahkan di produk, misalkan pelanggan ingin membeli Adidas running dan ini dihapus nih. Nggak apa-apa. Misalkan pelanggan ingin membeli Adidas basket, Adidas cewek dan Adidas running. Di sini untuk memasukkan nama pelanggannya siapa, dan data pun akan tersimpan apa yang PK ingin beli, dan akan muncul total harganya berapa di sini. Jadi ini adalah total harganya, malah nggak ada. Dan di sini nanti akan muncul total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Oke. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan IRD dari kelompok kami. Yaitu di sini ada entitas pelanggan, yang dimana atributnya terdapat nomor telepon,
dan nama pelanggan. Nah, pelanggan ini memiliki hubungan membeli ke sepatu yang relasinya itu one to many, artinya itu pelanggan bisa membeli banyak sepatu. Nah, di proses membeli ini ada atribut ID transaksi, kode pelanggan, dan total. Nah, lalu di entitas sepatu yaitu terdapat ID sepatu, nama sepatu, stok, ID kategori, dan harga. Nah, untuk yang entitas yang selanjutnya ada namanya kategori. Di kategori ini terdapat atribut P kategori dan jenis kategori, yang dimana kategori memiliki subkategori, yang dimana subkategori itu terdapat atribut nama subnya, ID subnya, dan PD kategorinya. Hubungan relasi antara kategori dan subkategori itu one to many, yang dimana satu kategori memiliki banyak subkategori. Hubungan selanjutnya adalah entitas antara subkategori dengan sepatu, yang dimana hubungan relasinya adalah one to one, yaitu satu subkategori memiliki satu sepatu. Sekian untuk presentasi website yang kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.